sampel yang asli sudah, sehingga saya siap menghadirkan di pengadilan. Kalau Jokowi punya, bandingkan aja. Kan sama simpel persoalannya. Ya. Kenapa yang ada di kepala jaksa ini tidak sesimpel itu? Fenomena apa yang menjadi di kepala jaksa ini? Relativity, tetapi teori itu sebetulnya ini kalau ada banyak manusia kan berkoreksi saya belajar tahun lalu. Yang pertama mengungkapkan relativity itu adalah Laplace. Laplace dituduhkan bahwa kalau saya tahu posisi satu objek bersamaan dengan kecepatannya, maka saya tahu arah dari objek itu. Itu kemudian dikritik oleh Heisenberg. Heisenberg bilang, kalau Anda tahu kecepatannya, tidak mungkin Anda tahu posisinya. Demikian seperti itu. Kalau Anda tahu posisinya, tidak mungkin Anda tahu kecepatannya. Semua itu kemudian diucapkan kembali dalam formula dari Einstein. Karena semuanya bisa berubah. Karena fungsi dari massa itu adalah mc square. Sehingga perubahan-perubahan yang muncul itu bisa berubah juga dengan tempat yang lain. Sekarang ada teori lain, ada parallel universe, macam string teori. Tetapi prinsipnya, ilmu fisika pun berubah paradigmanya. Yang kita sebut sebagai teori paradigma yang dibuat oleh Thomas Kuhn. Bahwa paradigma itu menuntun riset teknisnya. Jadi bahkan ilmu fisika berubah. Yang nggak berubah itu adalah matematika. Yang nggak berubah itu adalah keyakinan tentang Tuhan, itu nggak berubah. Jadi itu betul lagi. Seandainya satu waktu, apalagi ilmu, apalagi bukti yang sedang dicari, tiba-tiba bisa berubah. Lalu yang disebut pembuat adalah jaksa. Kan bisa begitu dia terjadi. Jadi itu prinsipnya. Ya maaf ya, saya terangkan sekalian karena Anda tidak soal. Sampai sekarang saya masih baca fisik. Jadi pertanyaannya, apakah kita bayangkan fiksinya? Apakah nanti kalau ijazah Pak Jokowi terbukti secara terang benderang palsu setelah ada uji forensik kertas, apakah tidak sampai kemungkinan para jaksa ini bunuh diri massal? Karena kepahlawan yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Einstein di tempat dirinya sendiri itu. Bukan selalu. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Ini juga bisa dipangkat. Pertanyaan saya di bawah itu. Kalau bahasa lainnya kuasa nasional, itu semua asumsi. Tetapi hukum pasti punya prediksi. Dan prediksi hukum selalu berhubungan dengan hukum politik. Ini saya terus kira masyarakat hakim kalau betul kalau legalisme itu dipakai hari ini, apakah legalisme yang sama dengan asumsi yang sama berlaku juga ketika rezim yang berubah? Jadi kok itu kuesionernya sih. Tapi oke, saya menganggap bahwa saya hadir di sini untuk memberi jalan pikiran radikal atau tentang kasus-kasus ini. Karena ini akan masih banyak kasusnya. Jadi kalau di Europe, mungkin bukan cuma bunuh diri asal, bunuh diri seluruh infrastruktur. Kejaksaan kan kasusnya banyak kan, bukan cuma ini. Tapi ini pelajaran bahwa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, semua isu yang tadinya disembunyikan lama-lama muncul popping up sebagai problem. Jadi yang diputuskan sekarang akan jadi problem di 2 minggu ke depan. Kalau perlu. Kedua soal buku lagi yang Pak Rocky uraikan panjang lebar di LC, yaitu bukunya Amartya Sen, di mana lahir teori ekonomi
yang sangat bagus, dapat hadiah Nobel kalau nggak salah, dipicu oleh kejadian yang sederhana ketika seorang bapak mati terbunuh ketika dia mau memberikan susu buat anaknya, memberikan susu di tengah-tengah rakyat itu, di tengah-tengah buara itu, ya. Menjadi persoalan ketika hal yang sama saya alami dalam kasus ini. Bayangkan, saya gambarkan, saya pulang dari penjara, istri saya dalam keadaan hamil. Betapa dalamnya goresan yang saya alami. Ya. Saya berusaha untuk membela diri saya, yang saya bertanggung jawab presiden dong. Karena dia presiden saya, bagaimana dia tidak melindungi keamanan saya sebagai napi? Kan boleh. Ini saya hamil dan sekarang keadaan gila dan kemarin dicek oleh seorang saksi fakta. Ya, nanti akan saya sampaikan sebagai saksi fakta ya. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang mengalami goresan seperti saya ini berbohong seperti Amartya Sen? Tidak mungkin berbohong. Saya dulu juga mengajar mata kuliah di dunia filsafat dan psikoanalisa. Ada satu teori di dalam psikoanalisis bahwa yang dihendakkan di bawah sadar itu yang benar. Freud. Sekarang kita mau cari tahu kuncinya di mana yang biasa disebut Freudian key dalam kriminalitas. Kalau seseorang pada akhirnya memperlihatkan kejujuran dengan konsekuensi yang panjang, maka kita mesti duga dengan kuat bahwa dia sudah menghitung itu karena konsekuensi yang panjang. Jadi dia menganggap bahwa buat apa saya bohong kalau konsekuensinya sampai soal keluarga saya pelanggar. Itu namanya kalkulasi eksistensial di dalam cara seseorang menghayati konsep. Tadi saya kasih cerita tentang Brutus dan Caesar. Brutus teman baik Caesar. Dia tahu kalau dia patuh aja pada Caesar, dia bisa jadi duta besar, dia bisa jadi menko polhukam. Tetapi hati nurani Brutus mengatakan, Anda teman baik gue, kenapa Anda jadi lagi di Republik? Brutus tahu kalau dia bunuh Caesar, dia juga akan mati. Tetapi dia ambil risiko itu, dan dia tahu bahwa dia akan dicaci maki sebagai pengkhianat. Setelah berabad-abad, baru bisa diterangkan bahwa Brutuslah pahlawan, Caesar itu bajingan. Karena dia punya pengkhianat di Republik. Tapi kemudian nanti ada keterangan lain bahwa Brutus sebetulnya adalah anak dari ibu Caesar, karena Caesar itu kerjaannya adalah ngewek dengan semua istri pejabatnya. Saya pakai istilah itu supaya lebih mudah. Bagi Caesar adalah menyetubuhi istri-istri pejabatnya. Salah satu yang disetubuhi adalah ibunya Brutus. Jadi kalau kita gambarkan peristiwa ini di kepala kita, ini bisa jadi silakan panjang tentang kemaksiatan politik Indonesia. Kan sekarang dibuka di dalam soal polisi dan macam-macam isu kan, isu seks masuk di situ, isu narkoba, isu penyerangan jabatan. Di dalam suatu peristiwa kecil ada semua variabel tentang kebiadaban itu bisa masuk di situ. Itu yang dialami oleh saudara Bambang Tri, sehingga dia ekspresinya itu betul-betul eksistensial. Cara dia menangkap saya, komentar dia ngomong. Jadi saya hanya bisa membantu menunjukkan soal ini dari semua perspektif pengetahuan yang pernah saya pelajari dan saya bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dulu Pak. Satu lagi. Ya, itu the point. Dan itu kan pernyataan saya di depan publik itu apakah itu betul-betul saya alami atau saya bohong tentang istri saya, kan gampang pengujiannya. Tes DNA anak itu. Kalau bukan anak saya berarti saya tidak bohong. Seharusnya.
Ya artinya saya tidak bohong bahwa dia mengalami suatu paksa kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa saya atasi. Ya, sama dengan masalah ijazah, loh. Betapa gampangnya itu dilakukan tes forensik dengan karbon, ya, usia kertas ini sama atau enggak dengan ijazah yang benar. Lah saya sudah sampel yang asli sudah, sehingga saya siap menghadirkan di pengadilan. Kalau Jokowi punya, bandingkan aja. Kan sama simpel persoalannya. Ya. Kenapa yang ada di kepala jaksa ini tidak sesimpel itu? Fenomena apa yang menjadi kepala jaksa ini? Lah ya, apa yang membuat jaksa itu tidak bisa berpikir seperti saya? Simpel. Iya. Oke ya, saya nggak mungkin memaksakan jawaban, tapi dari koneksi subjektivitas saya bisa nangkap satu gejala yang juga dalam psikoanalisis disebut delirium. Delirium itu artinya seseorang yang nggak bisa lagi mengucapkan karena semua perbuatan yang itu mengucapkan telah dimanipulasi oleh kekuasaan. Jadi dia gugup dan gagal. Saya cuma mau tanya pada jaksa, apakah Anda mengalami gejala delirium itu sehingga gugup dan gagal berhadapan dengan kekuasaan? Itu sudah menjawab. Kan tugas dari jaksa adalah memeriksa perkara dengan basis tuduhan. Tetapi kalau perkara itu dimasukkan dengan basis tuduhan dan di belakangnya ada banyak kekuasaan, jaksa bisa mengalami diri gugup dan gagal. Fasilitas itu yang bisa diuji pengadilan. Argumentasi jaksa mungkin masuk akal, tetapi kemasuk akalan itu bukan karena legal reasoning, melainkan karena imperatif kekuasaan dibuat masuk akal. Saya rasa cukup ya, pertanyaan dari Pak ya. Ya, sebenarnya cukup ya. Ya, selanjutnya mungkin ada dari penasihat hukum cukup ya. Ya, dari jaksa penuntut umum, silakan.